Hari ini juga aku akan kirim hadiah kamu yang bernama Stranger Danger 23. Pria tersebut menjatuhkan kepala ayahnya sampai menggelinding. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke kumpulan kisah. Untuk hari ini kita akan nyantai aja, kita akan lebih ke cerita-cerita horor. Beberapa hari yang lalu, aku baru aja nemuin website yang aku sering banget baca waktu aku SMP dulu. Isinya adalah kumpulan-kumpulan cerita horor, urban legend, dan aku gak sabar banget pengen bahas ini sama kalian. Seperti biasa, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, subscribe video ini, dan nyalain lonceng supaya kalian dapat updatean video-video terbaru aku. Dan juga jangan lupa lihat kanan sama kiri, jangan sampai ada yang ngawasin kalian dari jauh. Kita yang pertama aku akan ngebahas tentang seorang ayah yang membacakan cerita sama anaknya karena anaknya suka cerita horor. Jadi pada suatu hari, ada seorang ayah yang kerja lembur. Dia telepon anaknya, dia bilang, "Nak, ayah nggak bakalan pulang cepet nih. Kayaknya habis tengah malam ayah baru bisa pulang karena ayah ada lembur." Terus anaknya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa, ayah kerja aja. Tapi kamu sendirian loh di rumah. Ayah teleponin babysitter ya." Anaknya, "Oh nggak usah. Aku nggak apa-apa, aku bisa kok, aku berani sendiri di rumah. Karena aku udah dewasa." Karena ayahnya merasa bersalah, dia menawarkan untuk membacakan cerita untuk anaknya. Tapi anaknya menolak, karena menurut dia cerita-cerita dari ayahnya itu bodoh dan kurang seram. Akhirnya ayahnya bilang kalau kali ini ceritanya akan membuat dia bergidik ngeri. Akhirnya si anak bilang, "Oke, aku setuju kalau cerita ini memang benar-benar bikin aku ketakutan." Ayahnya mulai bercerita. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Colby. Colby ini dia hobinya main game online. Dia selalu main game online, Minecraft, Dota, Counter-Strike, semuanya. Dia sering banget bikin teman dari online, dari game online tersebut. Pada suatu hari, Colby berkenalan dengan teman bermainnya, teman game online-nya ini, yang bernama Stranger Danger 23. Buat kalian yang nggak tahu, Stranger Danger itu artinya adalah bahaya orang asing. Stranger Danger ini akhirnya sahabatan sama Colby. Tiap Colby lagi online, Stranger Danger juga kebetulan lagi online. Mereka sering banget team up untuk ngalahin musuh. Mereka juga lama-lama jadi deket dan kenal tentang keluarga satu sama lain. Akhirnya tibalah hari ulang tahunnya Colby. Dan Colby cerita sama Stranger Danger, "Hari ini aku ultah." Dan Stranger Danger bilang, "Oke, aku mau kirimin hadiah ulang tahun buat kamu. Boleh nggak aku minta alamat rumah kamu?" Colby agak tertegun. Dia bingung. "Oke, ini orang asing. Kalau aku kasih alamat rumah aku, takutnya keluarga aku dalam bahaya. Tapi Stranger Danger kan seumuran sama aku. Nggak mungkin dia melakukan hal yang berbahaya." Akhirnya Colby memberikan alamat rumahnya ke si Stranger Danger. Stranger Danger senang banget dan dia bilang, "Oke, hari ini juga aku akan kirim hadiah kamu." Malamnya Colby nggak bisa tidur. Dia mikirin, "Aduh, aku nyesel deh. Nggak seharusnya aku kasih alamat aku ke Stranger Danger. Emang aku tahu dia nggak akan berbuat jahat, tapi kok rasanya hatiku tuh nggak tenang." Dia nggak bisa tidur, dia dengerin lah ranting-ranting bergesekan. Dia dengerin juga di bawahnya ayah dan ibunya tuh keluar, dan ada suara berisik-berisik. Oh, mungkin ayah ibunya lapar tengah malam, mau bikin Indomie. Nggak lama kemudian, ada seorang angkat kaki naik ke atas dan berjalan ke arah kamar Colby. Colby akhirnya berteriak untuk memastikan, "Ayah!" Dan muncullah kepala ayahnya. "Ya," ayahnya ngintip dari ambang pintu. "Kenapa Colby?" Enggak. Ayah nggak apa-apa kan?" "Enggak, ayah nggak apa-apa." "Ada apa?" Ayah tadi dibawa sama mama." Tiba-tiba muncullah kepala ibunya. "Ya, mama di sini." Jadi ayah sama mamanya sama-sama ngintip di ambang pintu kamarnya Colby. Karena rasa nggak tenang, Colby pun akhirnya ngaku ke orang tuanya. "Aku mau ngaku, sebenarnya aku nggak sengaja." "Bukan nggak sengaja, oke aku tahu aku sengaja. Aku ngasih alamat rumah kita. Aku ngasih alamat rumah kita ke teman game online aku, namanya Stranger Danger. Dia bilang dia mau ngasih aku hadiah ulang tahun. Aku tahu aku salah. Tolong maafin aku." Dan ayahnya bilang, "Colby, kamu tahu kan itu seharusnya nggak kamu lakukan? Dan kamu tahu, Stranger Danger itu bukan anak-anak.
Dia adalah orang dewasa yang menyamar jadi anak-anak untuk menyerang keluarganya. Tiba-tiba kepala kedua orang tuanya jatuh. Colby shock berat, dan yang bikin dia shock lagi adalah munculnya seorang pria bertubuh besar menenteng kepala kedua orang tuanya. Stranger Danger sudah membunuh kedua orang tuanya. Saat Stranger Danger ini sudah mengeluarkan pisau dan bersiap untuk membunuh Colby, dia mendengar sesuatu. Ada suara bayi. Akhirnya tanpa basa-basi, dia menghabisi Colby dulu dan pergi ke kamar sebelah. Dia melihat di situ ada seorang bayi. Dia gendong, dia pegang pipinya. Dia rasa sayang banget sama bayi ini. Akhirnya bayi tersebut dibawa pulang oleh Stranger Danger. Dan bayi tersebut diberi nama William. Selesai. Itulah cerita dari si ayah ke si anak. Tiba-tiba anaknya diam. Ayahnya manggil dari ujung telepon. Nak, halo? Dan si anak menjawab, ayah, tapi nama aku William. Oh my god, itu ceritanya bagus banget sih. Itu kalau misalnya anak gue gak mau tidur nanti ya, di masa depan gue gituin. Aku gak tahu apakah ini bapaknya bercanda atau emang itu kisah dari dia mendapatkan si anak tersebut. Tapi epic banget sih, dan jamin anak itu tidur dan gak mau keluar lagi dari kamarnya. Oke, kita sekarang lanjut ke cerita yang kedua. Kali ini aku mau cerita tentang seorang anak yang pulang dari pergi sama bapaknya. Mereka berdua naik mobil, dan tiba-tiba di tengah jalan, mobil tersebut bannya pecah. Dan pas banget, ada dua bannya yang pecah. Akhirnya akhirnya memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, dan keluar dari mobil untuk ngecek ban yang pecah tersebut. Dia lihat, aduh parah banget. Dia kira ke bagasi, dan sayang sekali dia cuma punya satu ban serep. Akhirnya si ayah menghampiri si anak. Dia bilang, nak maaf banget nih, jadi kan ban serep cuma ada satu, sementara ban kita yang pecah tuh ada dua. Kamu mau nggak? Tolong tunggu di sini sebentar aja. Ayah mau jalan ke arah kota untuk minta bantuan. Siapa tahu masih ada mobil derek yang beroperasi jam segini. Mobil tersebut bisa datang dan bantu kita, bisa derek mobil kita, dan kita cepat pulang ke rumah. Anaknya itu takut. Aduh, gimana nih? Tapi akhirnya dia bilang sama ayahnya, Oke, aku akan hati-hati di sini. Aku akan jaga-jaga di sini. Akhirnya si ayah pergi ke arah kota. Sebenarnya nggak jauh, nggak sampai 1 kilometer. Cuma si anak ini tetap merasa ketakutan karena dia ditinggal sendiri. Dia tungguin sejam, 2 jam. Seharusnya ayahnya udah balik nih. Kok 2 jam nggak balik-balik, kan kota nggak jauh. Duh, anak ini udah mulai nggak tenang kan? Nggak lama kemudian, anak tersebut ngelihat dari spion ada seorang pria bertubuh besar berjalan tertatih-tatih. Pria tersebut membawa sesuatu di kedua tangannya, dan anak ini makin takut karena di tempat situ nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada warung buka, nggak ada warkop buka, nggak ada orang-orang nongkrong, nggak ada truk yang lagi istirahat. Dia bingung dong, ke jalan sepi gitu dan tiba-tiba cuma ada satu orang lewat. Dia takut kalau orang ini adalah orang jahat. Karena pria yang serem ini tuh semakin lama semakin mendekat, akhirnya si anak ini mengunci semua pintu mobil. Dia kunci pintu mobil depan, dia kunci pintu mobil belakang, dan dia pindah ke jok belakang dan bersembunyi di sana. Dan alangkah terkejutnya si anak, pas lagi dia bersembunyi, dia ngelihat kalau si pria besar tersebut, tangan kiri pria tersebut membawa kapak, dan tangan kanan pria tersebut membawa kepala ayahnya. Pria tersebut menjatuhkan kepala ayahnya sampai menggelinding, tangannya ia masukkan ke dalam saku, dan dia keluarkan kunci mobil, dan dia pencet tombol untuk membuka kunci mobil. Please kasih tahu aku kalian kalau misalnya di posisi anak itu kalian bakal ngapain. Kalau aku sih aduh nggak tahu deh, mungkin udah sendiri. Segini aja dulu untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, kalau kalian mau tambah cerita-cerita yang lain, atau kalian mau lebih banyak kumpulan-kumpulan kisahnya, kalian bilang aku, komen di bawah. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe video ini kalau kalian suka. Follow aku juga di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!